Loh betul tidak? Nah itu manusia. Oke, kalimat yang berikut. Saya ulangi lagi ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berarti ini perintah untuk siapa? Orang tua, karena anak-anak. Kalimat berikut. Dan membicarakannya. Garis bawahi kata membicarakannya ini. Ini penting sekali saudara. Ini karakter yang ketiga dari seorang guru. Membicarakan sistem ini yang membuat Amerika maju. Kenapa? Karena Amerika itu sangat dipengaruhi oleh gereja. Nah akhirnya sistem dari Amerika ini ditiru oleh seluruh dunia sekarang ini. Waktu itu pengaruh Eropa sangat kuat. Nah Eropa itu sangat disiplin, tidak punya toleransi. Maka itu mereka itu mandek. Di dalam hal apa mereka mandek, tapi Amerika maju pesat. Dan dunia mengikuti, termasuk Indonesia. Kalau saya menggunakan kata ini akan saudara tahu. Ternyata kata membicarakannya dalam ayat ini adalah mendiskusikan. Saudara, di Amerika itu sejak SD, murid SD itu sudah diajak diskusi oleh guru-guru. Itu sistem Amerika. Kelas itu bukan tempat untuk mendikte. Amerika mempunyai konsep kelas itu untuk tempat diskusi. Hebat sekali. Maka itu di Amerika juga negara yang sangat maju dalam hal buku. Tidak ada negara sehebat Amerika soal buku. Kenapa? Di Amerika begitu banyak penulis dibanding negara lain. Eropa lambat. Amerika luar biasa soal tulisan. Karena dari kecil, dari SD mereka sudah belajar mengarang. Menulis apa aja ditulis, apa aja ditulis. Nah, guru-guru yang terhormat, ternyata karakter ketiga kita adalah selalu ngajak anak diskusi. Apa lawan kata diskusi? Kebalikannya apa? Ayo, apa kebalikan diskusi? Nah, mendikte. Mendikte itu sangat jahat. Mendikte itu artinya diktator. Jangan tanya, terima saja, ikuti, dengar. Nah itu dia. Nggak ada diskusi sama sekali. Tahun 83 saudara, ada satu kisah yang membuat ayat ini terbuka buat saya. Waktu itu saya ada di Jerman. Hari itu saya lagi kunjung ke rumah seorang teman saya. Dia orang Indonesia, tapi sudah lama tinggal di Jerman. Anak-anaknya lahir di Jerman juga. Waktu saya datang ke rumah, ada satu peristiwa yang sangat indah yang saya nggak akan pernah lupain. Ketika saya masuk, teman saya ini sedang ngomong dengan anak lakinya yang waktu itu kira-kira umur 5 atau 6 tahun. Saya diam, saya memperhatikan sedang diskusi apa. Setelah saya tahu apa yang mereka dua bicarakan, ayat ini yang muncul juga. Bicarakan dengan anak-anak. Apa yang terjadi? Ternyata saat itu si ayah lagi pasang paku untuk letakkan sebuah lukisan yang mereka baru dapat. Ketika ayah itu lagi pasang paku, anak ini keluar menuju ruang tamu, namanya anak kecil. Toto nyeletuk, "Pak, jangan di situ, di bawah saja." Nah, kalau kita bodoh kamu, kecil-kecil banyak kamu, nah, gitu. Ayah ini tidak. Jadi kamu maunya di bawah. Iya, di sebelah mana? Anak kecil di situ. Jadi pas saya datang, ayah ini sedang bawa lukisannya dengan anak itu ke tempat yang ditunjuk oleh anak itu. Betul-betul di bawah. Terus ayah bilang, "Jadi kamu mau lukisan di sini?" "Ya." "Ya udah, di sini." Papanya bilang, "Iya, di situ." "Sudah cukup, baik." "Iya." "Ayo sekarang kita ke pintu masuk." Nah pas itu saya datang. Waktu mereka sudah letakkan pintu masuk, spirit ngapain? Begitu mereka berdua dari pintu masuk rumah itu, terus bapaknya bilang, "Lihat, kalau kamu milih tempat di situ, maka orang-orang yang datang ke rumah kita nggak akan lihat lukisan itu." Saudara, ketika si ayah mengatakan kalimat itu, saya lihat mimik wajah anak itu. Saya kagum sekali. Ekspresi wajahnya itu
dia menemukan hal yang baru. Saudara percaya nggak hasil diskusi itu membuat anak ini akan ngerti konsep itu sampai dia tua, sampai dia mati nanti. Bahwa sebuah lukisan nggak bisa diletakkan di bawah. Ngerti? Dahsyat sekali. Maka itu ketika anak-anak kita tidak hargai, kita anggap dia kecil, betapa salahnya kita. Jadi karakter sifat yang ketiga adalah suka mengajak diskusi, bukan mendikte. Penting sekali. Dari kata ekspresi tadi saya belajar, bukan dari buku yang ini, saya belajar dari Roh Kudus sendiri. Karena saya mengajar, saya khotbah juga. Saudara, kalau kita ngajar, perhatikan 3 area wajah orang yang kita ajar. 1 dahi, 2 alis, 3 pipi. Ini saudara heran, ada apa itu? Bukan ahli akupuntur, mau tusuk jarum, tidak. Ternyata, nah kayak begini. Saudara harus melihat materi yang saudara ajarkan. Kalau materi itu ringan dan menggelitik, tapi saudara lihat wajah-wajah orang yang saudara ajar, itu dahinya mengkerut, alisnya gandeng. Wah, berarti salah. Ngerti maksudnya? Apa tanda dahi mengkerut dan alis gandeng? Serius dan berpikir. Padahal materinya nggak berpikir, ngajak tertawa. Ngerti nggak kebenaran itu? Nah, gerak pipi itu sangat mempengaruhi juga. Dia senyum atau mencibir, lain. Beda nggak wajah? Nah, di situ kita akan perhatikan. Jadi kalau saya khotbah juga, 5 menit pertama wajah orang yang mendengar saya akan menentukan arah khotbah saya akan kemana. Kalau 5 menit pertama mereka goyang, garuk-garuk, wah sudah salah bahan, ini salah bahan ini. Lebih baik jangan diteruskan, nggak ada gunanya. Mereka nggak suka itu. Dari semua ini kita harus melihat Tuhan Yesus itu guru yang ajaib, betul? Berkali-kali dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu luar biasa. Nanti katakan bahas bagian itu, tapi kembali bagian ini dulu. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh semua orang yang mendengar kita. Sama seperti seorang ibu menyuap anak. Anak belum bisa ditanya sebelum umur tertentu, dia mau pilih menu apa. Tergantung kita, bukan? Tapi kalau kita bisa tahu keinginan anak itu menunya dia suka, makan itu nggak sampai 10 menit selesai. Yang nggak suka terus kita paksa 2 jam nggak habis-habis ini makan. Saya paling nggak suka orang tua memberi makan anak ngikuti keliling sampai ke tetangga-tetangga. Itu sangat salah. Anak nggak belajar yang baik. Akhirnya anak nggak pernah bisa disiplin tertib. Makan itu duduk diam. Nah, harus tahu menunya, kesukaannya apa. Kalau kita ngajar, yang mereka suka itu akan tahu. Nah, semua mata pelajaran kita ajar di sekolah, itu memang keharusan mereka dengar. Tapi masing-masing murid itu punya mood atau punya naluri yang berbeda. Mintalah hikmat dari Roh Kudus sebelum masuk ke kelas mengajar, sekalipun untuk bidang saudara. Tanya dulu, anak-anak ini pembukaannya maunya apa? Biasakan sebelum mengajar, minta hikmat dulu, istilahnya dalam dunia leadership, icebreaker-nya. Memecah kebekuannya ini apa? Cari bahan dulu yang mereka akan dapat. Kalau sudah, akan masuknya itu kan. Jangan masuk ruang kelas yang kaku. Buka buku. Baca ini. Waduh, galak sudah. Anak nggak tertarik sama sekali. Ini cuma contoh saja. Jadi ambil hatinya dulu. Anak-anak akan senang sekali. Kalau sudah begitu, kita masuk akan gampang. Jadi icebreaker-nya kita harus tahu. Yang berikut, saya masih belum bahas lagi ulangan pasal yang ke-7, yang ke-6. Ini karakter guru yang berikut. Matius 11 ayat 29. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita?
Belajarlah kepadaku karena aku apa dan apa? Ya.